Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rashid dari kelas TI241C dengan NIM 124100424. Di sini saya akan menjelaskan diagram dari mulai diagram 0, diagram 01, flowchart, IRD, HIPO, normalisasi, dan juga lalu kamus data, dan juga saya akan menjelaskan sistem penggajian. Pertama-tama, flowchart. Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem dari awal hingga akhir. Proses ini dimulai dari bagian HRD yang mengikut data karyawan dalam sistem. Setelah itu bagian absensi mencatat keadaan dan lembur karyawan. Lalu data absensi kemudian akan direkap dan dikirim ke bagian keuangan. Lalu setelah semua dihitung, sistem akan membuat slip gaji, kemudian manajer memeriksa laporan gaji. Seperti punya saya, HRD mulai dari HRD mengikut data karyawan, HRD mengirimkan data ke absensi mencatat kehadiran karyawan, lalu menghitung keadaan dan lembur karyawan, lalu direkap lewat dokumen ke keuangan untuk menerima rekap absensi, lalu dihitung gajinya. Habis itu dihitung bukan cuma gaji tapi tunjangan juga, potongan, lalu dibuat slip gajinya kepada manajer. Manajer itu diperiksa apakah slip gajinya sesuai atau tidak sesuai, ya kan? Jika tidak sesuai maka balik lagi untuk dihitung lagi, lalu jika sesuai maka langsung ditransfer gaji ke karyawan, lalu dikirim slip gajinya kepada karyawan. Kalau slip gaji, nah kalian juga bisa berhak ini dia, apakah dia sesuai dengan kerjaan dia, apakah dia dibayar sesuai. Jika dia dibayar sesuai maka langsung kelar. Jika dia tidak sesuai dengan bayarannya maka kembali lagi dia ke HRD untuk memverifikasi keluhannya. Lalu ada berkoordinasi dengan keuangan untuk memperbaiki data gaji, lalu mengirim slip gaji yang baru kepada karyawannya. Lalu N. Nah, kemudian penjelasan diagram konteks. Nih, diagram konteks saya. Diagram konteks adalah di level 0. Diagram konteks ini digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum dan hubungan sistem dengan entitas luar. Pada diagram ini terdapat beberapa entitas, yaitu karyawan, HRD, bank, dan manajer. Karyawan memberikan data absensi dan menurut gaji. HRD memberikan data karyawan dan data jabatan. Lalu manajer memberikan data karyawan dan juga kehadiran karyawan. Lalu bank untuk mentransfer gaji karyawan. Seperti sini. Karyawan itu mengirim data absensinya kepada sistem penggajian karyawan. Seperti sistem data absensi, data lembur. Lalu HRD memberikan data karyawannya, data gaji, data potongan. Manajer juga memberikan, manajer sini tidak memberikan, tapi sistem penggajian melaporkan kepada manajer untuk lapor gaji, rekap gaji. Nah, lalu ke bank untuk mentransfer gajinya. Nah, di bank baru dikirimkan untuk bukti transfer. Seperti itu. Dalam satu juga samanya nih. Karyawan juga mengirimkan data absensi kepada proses absensi. HRD juga mengirimkan data input karyawan. Karyawan langsung disimpan ke dalam database data karyawan dan data absensi. Nah, ini bisa berhubungan. Data karyawan dihitung gajinya sama data absensi untuk dihitung gajinya semuanya nih. HRD juga bisa data potongan dan tunjangan dikirim untuk dihitung gajinya. Lalu data gaji masuk sini untuk pembayaran gaji, masuk ke bank juga, transfer bank, bukti transfer. Untuk berkas pembayaran juga bisa data pembayaran ke laporan pimpinan atau manajer. Seperti itu saja. Lalu untuk normalisasi ini tujuan untuk mengurangi redundansi data dan membuat struktur database lebih efisien. Nih, jika tidak ternormalisasi maka di sini tuh terlalu komplit gitu. Pada tahap awal seluruh data masih berada dalam satu tabel besar sehingga banyak data yang berulang, jadi belum spesifik sama sekali gitu. Lalu kita mulai ke bentuk normal pertama. Pada tahap ini atribut yang berulang masih dipisahkan sehingga setiap field memiliki nilai tunggal. Nah, ini mulai dikasih tanda untuk seperti primary key-nya. Lalu normal kedua. Data boleh dipisah menjadi beberapa tabel seperti karyawan, gajian, dan jabatan. Nih, agar lebih terstruktur aja gitu, dipisah-pisahin. Lalu kita masuk ke bentuk normal ketiga. Pada ini ketergantungan transitif dilakukan sehingga database menjadi lebih rapi dan efisien. Dengan normalisasi, pengolahan data menjadi lebih mudah dan mengurangi duplikasi data. Jadi masukin primary key-nya gitu. Kayak nick dari sini bisa ke sini. Lalu kode potongan. Lalu bisa kode jabatan, seperti itu. Normal ketiga dari normalisasi.
Lalu penjelasan IRD. IRD itu Entity Relationship Diagram. IRD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar table dalam database. Pada IRD ini terdapat beberapa entitas, yaitu karyawan, jabatan, penggajian, dan potongan. Tabel karyawan berhubungan dengan tabel jabatan melalui kode jabatan. Tabel penggajian berhubungan dengan tabel detail melalui gaji. Ini karyawan memiliki jabatan. Karyawan mempunyai penggajian ada potongan. Seperti itu. Penjelasan kamus data. Kamus data berisi penjelasan mengenai field-field yang terdapat pada database, seperti NIC yang menggunakan primary key, kode jabatan sebagai ini foreign key, dan total terima uang, total gaji yang diterima karyawan. Ini seperti ini nih. Kode jabatan, nomor primary key, nomor foreign key, nomor slip primary key, NIC foreign key, gitu. Ini lengkap juga dari awal hingga akhir, dari tabel potongan, tabel penggajian, tabel jabatan, dan juga tabel karyawan. Lalu kita ke HIPPO. Di sini seperti hierarki, karena namanya juga HIPPO, hierarki input proses output. HIPPO digunakan untuk menggambarkan input proses dan output sistem. Seperti input ini sistem penggajian karyawan, input data karyawan, outputnya NIC dan data dan simpan jabatan. Simpan jabatan, outputnya KTK dan rekap absen. Hitung gaji, hitung pokok, hitung tunjangan, dan hitung pokok. Pembayaran gaji, buat slip gaji dan transfer bank. Laporan penggajian, laporan gaji dan laporan karyawan. Seperti itu. Penjelasan user interface. Jadi ini tuh user interface dari sistem penggajian saya, yang di sini terdapat dashboard dari total karyawan dari seumpama ini. Dia punya 48 karyawan, hadir-hadiran 43. Jadi sekitar ada 43 karyawan yang hadir. Lalu ini ada jelas terkini dari gaji sudah direkap atau belum, atau transfer bank base 2 diajukan, dan total gaji bulan ini dari semua karyawan. Jadi di sini kita bisa mendata sebuah karyawan. Contoh NIC dari K0014, nama saya. Saya pilih jabatan sebagai operator di sini. Tanggal masuk bisa setting menggunakan tanggal, contoh tanggal 2 Februari 2026, alamat jalan masih blok I 8 nomor 13. Nah, ini maka akan bisa disimpan data. Nah, jika sudah ini kan data akan tersimpan di sini nih. Tuh, muncul 011014 dan nama saya dengan jabatan operator, tanggal masuk, dan alamat. Juga bisa dicek untuk apakah dia lagi cuti atau karyawan baru atau karyawan aktif. Lalu sini ada data jabatan. Sini kita bisa lihat jabatan untuk tunjangan makan, gaji pokok, dan transportasi. Sama seperti tadi, kita juga bisa menambahkan untuk jabatan sini. Lalu absensi. Di sini kita bisa gitu memilih karyawan mana yang sedang absensi gitu, jam masuk jam keluar. Seperti ini, Budi Santoso sudah hadir dalam 10 kali, terlambat tidak ada, sakit tidak ada, lembur 4 jam. Siti Rahayu 20 kali hadir, 1 terlambat. Andi Wijaya 18 hadir, 2 sakit. Untuk penggajian, sini juga kita bisa menghitung gaji seperti kita coba. Nah, total gaji bersedia jadi 9.150.000. Kita pada simpan. Nah, maka kan muncul sini Budi Santoso manajer Mei 2026 9.150.000 dan 1 pending. Untuk slip gaji sini, nah kita di sini bisa memilih untuk meng-ACC pending dari slip gaji karyawan tersebut seperti di sini. Daripada laporan suatu ini. Nah, ini kan Budi Santoso dengan slip yang tadi Mei 2026 gaji pokok segini dengan total terima 9.950, sama kan dengan tadi 9.150.000. Kita kirimkan, bisa, atau kita cetak. Untuk laporan keuangan tentang semua keuangan di perusahaan seperti ini. Oke, kesimpulannya, sistem penggajian karyawan ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan gaji mulai dari input data hingga laporan. Dan ada flowchart, DFD, normalisasi, DRD, kamus data, dan HIPPO, lalu user interface,
sistem dapat dirancang dengan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.